Pemirsa, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dalam 1 dekade terakhir. Nah, seperti apakah potensi pertumbuhannya dalam jangka waktu menengah? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Katarina. Selamat pagi Chandra. Bisa dijelaskan langsung saja Bu, seperti apa potret dari perekonomian Indonesia dalam 10 tahun terakhir? Selama 1 dekade yang lalu, Indonesia tuh ekonominya tumbuh 5,63%. Itu termasuk yang tertinggi secara konsisten ya. Memang bukan paling tinggi seperti negara-negara di Afrika tuh ada yang 16% kadang-kadang, tapi 16 habis gitu jatuh gitu. Tapi ini konsisten 5,63%. Dan untuk tahun ini diperkirakan berada di kisaran 5%. Itu juga merupakan tahap awal pemulihan ekonomi setelah sebelumnya tumbuh di 4,8% di 2015. Oke, seperti apa sih sebetulnya proyeksi pertumbuhan IHSG sendiri di Indonesia untuk jangka menengah 3 hingga 4 tahun ke depan, bagaimana? Untuk tahun ini, akhir tahun ini IHSG diperkirakan tutup di 5.500, naik ke 6.100 di akhir semester pertama 2017. Tapi untuk jangka menengah 3-4 tahun ke depan itu jauh lebih menarik karena kita memperkirakan IHSG itu bisa bertumbuh sebesar rata-rata 16% per tahun 3-4 tahun ke depan sampai 2017 sampai 2020 ya. Itu karena memang ditopang oleh berbagai faktor dan 16% per tahun ini lebih tinggi daripada rata-rata di 10 tahun yang lalu 13%, karena memang 10 tahun yang lalu itu kita masih ada krisisnya, sedangkan sekarang ini kita menuju ke arah pemulihan awal ekonomi dan akan berlanjut di kemudian hari. Oke, jadi ini memang diproyeksi IHSG mencapai level 10.000 di tahun 2020. Betul. Begitu ya Bu? Yang menjadi dasarnya barangkali bisa lebih diperjelas Bu? Iya, dasarnya memang ada ketahanan ekonomi yang solid, itu sudah terbukti di masa yang lalu. Kemudian kita juga akan menikmati bonus demografi, karena kelas menengahnya itu akan meningkat tajam. Diperkirakan tumbuh double. Jadi di 2012 itu ada 74 juta, di 2020 itu ada 120 juta kelas menengah. Itu satu. Selain itu, BI juga masih ada peluang untuk menurunkan suku bunga di 2017. Ini tentu akan menopang perekonomian kita lagi. Dan juga berbagai reformasi, misalnya reformasi pajak ya, tax amnesty itu, reformasi infrastruktur yaitu belanja pemerintah yang sangat meningkat di infrastruktur, reformasi APBN itu yang dilakukan pemerintah, itu akan menopang pertumbuhan ekonomi kita dan otomatis menopang kenaikan IHSG sampai 2020. Oke, kalau berbicara mengenai obligasi, bagaimana kira-kira potensi imbal hasil obligasi ke depannya Bu? Obligasi masih sangat menarik karena memang penurunan suku bunga akan berlanjut di 2017. Jadi kita perkirakan imbalnya itu akan tetap menarik. Hasilnya mungkin sekitar 13% di tahun 2017, di 2018 sekitar 9%. Tapi setelah suku bunga stabil, maka imbal atau hasilnya itu akan lebih terbatas. Jadi potensi kenaikannya masih cukup signifikan nanti. Betul. Ya, oke, baiklah. Dengan view yang positif ini, sebaiknya apa yang dilakukan oleh para investor untuk kemudian di hari? Karena pasar modal itu masih sangat menarik, maka sebaiknya investor tuh stay invested atau tetap berinvestasi. Tentu sesuai profil risiko masing-masing, apakah di pasar uang, pasar obligasi, pasar saham, itu tentu harus dipertimbangkan yang mana yang paling cocok dengan investor itu sendiri. Tapi memang secara umum prospeknya masih sangat menarik. Apalagi tax amnesty juga mewajibkan investasi di dalam negeri selama 3 tahun. Jadi ini akan menopang pasar finansial kita. Baiklah, Bu Katarina, terima kasih banyak Bu atas kehadirannya. Terima kasih Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh